jangan sama gitu. Ngerti gak? Contohnya Bu. Nah misalnya ini ya, ibu nanti buat kerja kayak gini, tek tek. Nah misalnya langsung tek tek, gitu tek tek apa? Iya, kayak gimana? Jadi icon teman-teman gitu ya. Ya. Yuk kita coba 1, 2, 3. Tek tek. Mungkin teman-teman masih bingung ya melihat judulnya juga kayak, oh ibu kayaknya pembahasannya terlalu mendalam atau kayak gimana. Nah, menurut teman-teman apa sih yang ada di pikiran teman-teman gitu sebagai anak-anak yang mungkin belum mengetahui apa nih self understanding buat hari itu kayak gimana? Ada yang mau menjawab nggak? Nggak ngerti Bu. Belum paham. Ada yang paham nggak tentang apa gitu masalah ini? Tuh, ada pengenalan diri. Tahu diri ya. Terus berarti tahu diri mengenali karir ya. Nah ada lagi nggak menurut teman-teman? Apa aja sok yang ada di pikiran teman-teman gitu, ungkapkan aja dalam apa sih judulnya gitu, melihat judulnya saja gitu, apa pikiran dari teman-teman. Tuh kayak tadi ya, Neng Sophia benar tadi tuh tahu diri tentang karir gitu ya. Terus ada lagi boleh? Aku Bu. Ya. Biar bisa mengenali diri bahwa apa yang menjadi potensi dalam diri agar bisa mencapai karir yang sesuai. Nah, betul sekali ya. Nah, tidak lebih dan tidak kurang hampir dalam permasalahan itu. Nah, kita ke slide kedua ya. Nah, apa itu self understanding karir? Nah, mungkin teman-teman ini baru mengetahui ya, karena masih kelas 12. Nah, kebetulan di sini teman-teman ada yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi nggak? Ada. Ada yang sudah mempunyai karir atau prodinya tertentu nggak? Ada. Ada yang masih sulit ya? Ya. Nah, hanya ibu jelaskan di sini ya. Nah, self understanding karir ini atau pemahaman diri ya yang tadi dikatakan oleh Sophie itu betul. Nah, dalam karir ini adalah proses mengenali dan memahami secara mendalam siapa diri kita sebenarnya sih. Terus terutama dalam konteks pekerjaan atau karir. Nah, mungkin teman-teman di sini saat ini ya khawatir gitu kayak orang tua ataupun teman-teman, aku mau jadi apa selanjutnya, aku pengen masuk ke jenjang yang mana, pasti kalian bertanya-tanya. Nah, kalau misalkan teman-teman berpikir kayak gitu, itu adalah hal yang wajar yang dirasakan teman-teman, karena mungkin ini adalah akhir dari masa SMA teman-teman. Nah, teman-teman juga harus bisa mengenali nih konteks-konteks yang akan teman-teman geluti gitu ya, karena kan nanti kalau misalkan kalian ke jenjang yang lebih serius atau perguruan tinggi, teman-teman tidak akan menguasai mata pelajaran matematika, IPA, IPS, tidak akan, tapi nanti akan merujuk pada satu tujuan yang teman-teman inginkan. Misalkan, ibu jadi bertanya ya, nih, terhadap minat teman-teman apa sih? Ada yang mau menjawab gak? Minatnya dalam bidang apa misalkan? Iya benar nih. Minat itu kan kesukaan ya? Iya benar sekali. Menggambar tuh ya, Neng. Menggambar, ada lagi nggak? Siapa? Ada yang berbeda mungkin dari teman-teman? Ibu, apa? Aku suka ngobrol sendiri. Ngobrol sendiri, nah ya. Tapi syukur ya, Hulil juga sudah mengetahui nih apa sih minat di dalam dirinya sendiri. Nah mungkin bagi teman-teman yang belum ya, mungkin kalian masih bingung nih apa itu ya minat pada diri kalian sendiri. Terus nilai-nilai, nah mungkin teman-teman ya di lingkungan yang berbeda punya nilai yang
kalian tuh pengen jadi guru. Nah itu tuh kan kayak tidak mencerminkan ya contoh sikap bagaimana sih menjadi guru kayak gitu. Nah terus yang selanjutnya kita lihat teman-teman ini. Nah sampai sini ya mas paham ya teman-teman. Nah untuk yang selanjutnya apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam proses pemilihan karirnya untuk diri sendiri. Nah teman-teman yang pertama itu mulai eksplorasi minat dan potensi teman-teman ya. Seperti teman tadi Neng Sophia sudah tahu nih Neng pengen ke apa tadi menggambar ya. Nah pastinya Neng udah tahu nih ya kayak judulnya atau ikonnya nih pengen kemana nih. Nah minatnya udah ada. Nah Neng tinggal diasahkan ya apakah misalkan ini udah sesuai nih dengan passion yang akan diambil gitu atau belum. Nah itu bisa ya memulai eksplorasi minat dan potensinya itu udah pas gak sih di situ. Nah terus yang kedua juga gunakan waktu sekolah untuk mencoba berbagai kegiatan. Nah kebetulan kan teman-teman di sini masih sekolah ya, masih ada pembelajaran kayak gimana. Nah, kan gue susah gitu nyari jurusan yang aku pengen karena aku fokusnya pembelajaran hari ini untuk ujian. Nah enggak kayak gitu ya, karena kan waktu teman itu banyak sekali ya, ada internet, bisa teman-teman cari di sana, coba cari kegiatan kayak teman-teman juga di UTS Software. Nah bisa juga dilihat dari sini kan teman-teman. Nah yang ketiga juga konsultasi dengan guru BK yaitu ibu sendiri. Nah teman-teman kalau yang masih pusing kayak aku nggak tahu bu gimana orang tua aja atau gimana saudara aja atau gimana lingkungan aja. Nah yang kayak gitu kalian tuh harus menyiapkannya dari sekarang. Nah kalian buat tanya ke ibu misalkan kayak tadi ibu aku cuma disini apakah aku cocok misalkan untuk jadi pelukis, jadi seniman atau bahkan jadi arsitek ya teman-teman. Nah bisa konsultasi, nanti ibu bisa mendampingi teman-teman untuk proses kali ini. Nah yang keempat juga bisa menyusuni rencana karir sejak dini. Nah mungkin buat teman-teman ya yang masih bingung nih, cari aja judul yang ingin kalian capai. Kayak apa sih profesi yang ingin kalian capai. Misalkan kalian tuh pengen jadi dokter, geluti dulu misalkan dokter, kita tulis dulu ya misalkan di catatan kalian dokter. Nah terus kalian tuh cari aspek-aspek apa saja sih yang bisa untuk menjadi dokter. Yang pertama kan yang paling utama jurusan IPA ya, terus nilainya harus berapa, terus kalian tuh punya keahlian apa gitu, misalkan di bidang fisikanya, kimianya kah. Nah itu tuh salah satu yang bisa memadai dalam persiapan karir teman-teman. Nah kayak gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman sampai sini? Cukup bu. Cukup ya, sudah cukup jelas. Nah untuk selanjutnya teman-teman bawa poinnya sama kertas. Nah coba gambarkan karir pada diri kalian gitu. Saat ini yang kalian suka, kalian kan suka misalkan nonton film nih atau drakor atau apa, kalian tuh apa ya terpanalan misalkan, ih kok jadi dokter kayaknya seru, atau iya aku pengen jadi dokter, atau jadi guru kayaknya mulia banget deh kayak gitu. Coba bayangkan aja dan gambar apa sih yang ada di otak kalian gitu saat ini sebelum kalian mengetahui lebih lanjut tentang pengembangan karir. Kalau yang sudah boleh diajukan aja ya, apa sih cita-cita kalian gitu? Aku bu. Boleh? Aku pengen jadi dokter forensik karena lihat dari film itu pekerjaan yang sangat mulia sekali. Nah, dokter forensik ya, berarti berhubungan dengan manusia nantinya ya. Nah, manusia yang sudah meninggal gitu ya teman-teman. Nah, menurut Huril nih, ada gak sih aspek-aspek dalam diri Huril yang bisa dituju gitu sebagai dokter forensik itu sendiri? Sikap dalam diri gitu kayak minatnya sekarang kayak belum terlalu memahami ibu. Aku pengen minta bimbingannya sama ibu. ya, baik. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kalian harus tahu dulu intinya apa. Nah, nanti kalian juga bakal mengetahui apa sih minat bakat kalian itu di mana gitu, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nah, kayak yang tadi ya lihat keahlian guru
beberapa teknik seperti misalkan kalau kalian pengen jadi teknik mesin nih atau teknik pertambangan atau apa ya. Nah, asal dulu misalkan desain kalian, terus kalau pengen jadi akuntan, coba belajar menghitungnya yang kayak gimana, cara menghafalnya, terus kayak dari sosial dari bank komunikasi kayak tadi ya teman sering ada yang pengen ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak bisa ya itu jadi misalkan pegawai bank, terus ada juga jadi guru kan sebagai motivator yang kayak gini, kayak bisa kalian juga bisa nih cari keahlian kalian yang bergantung pada hasil dan sosial kalian begitu teman-teman. Mungkin itu saja ya dari ibu. Mungkin teman-teman nanti ditugaskan oleh ibu cari salah satu minat bakat dari teman-teman, apa sih kekurangan dan kelebihan dari teman-teman itu sendiri ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik ya. Mungkin ya untuk pemaparan materi ibu yang sampaikan kepada teman-teman akan sekian, dan untuk selanjutnya ibu akan jadwalkan lagi bersama teman-teman. Nah, untuk merefleksikan dirinya, nah teman-teman bisa ya. Refleksinya itu boleh dari teman-teman, ada yang mau mengungkapkan? Ada nggak? Baik, silakan. Baik, jadi saya akan merefleksikannya pembelajaran mengenai apa sih mengenai diri sendiri ya. Jadi saya itu jadi tahu gitu apa minat saya, bakat saya, dan juga nantinya saya menuju ke profesi yang mana. Sebagai gambarannya, nah baik, tepuk tangan dulu untuk saya. Ada yang ingin menyampaikan lagi refleksi kesan-pesan dari pembelajaran kali ini? Pertemuan kali ini? Sudah cukup ya? Nah, mungkin ini cukupkan dulu sekian ya. Semoga teman-teman sampai sini tuh memahami dulu nih aspek-aspek intinya dulu ya. Nanti